Pernah nggak sih kalian berpikir bahwasanya apa yang kita pikirkan menjadi kenyataan? Nah, itu namanya the law of attraction. Jadi di mana kita memproyeksikan diri kita di masa ketika kita sudah sukses nanti. Nah, itu akan sangat efektif bagi kita yang mau berusaha untuk jadi lebih baik. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau ingin jadi lebih baik, tonton video ini sampai selesai. Oke, untuk teman-teman yang mau jadi lebih baik, the law of attraction itu adalah satu pemikiran yang patut teman-teman coba dan patut untuk teman-teman praktekkan di kehidupan sehari-hari. Karena apa? Kalau kita mau jadi sukses, tapi kita nggak pernah membayangkan kesuksesan kita di masa depan, bagaimana mungkin kita bisa merealisasikannya di masa depan? Maka dengan itu kita harus berusaha bagaimana caranya kita bisa membayangkan dan memproyeksikan pemikiran kita di masa depan. Jadi langkah pertama untuk penerapan law of attraction ini adalah yang pertama, membayangkan. Jadi cukup dibayangkan saja. Contoh, teman-teman mau dulu saya dulu contohnya biar mudah. Dulu saya masuk pertama kali di SMA, saya pernah membayangkan, oh bagaimana ya rasanya ketika kita bisa nyambung wifi di seluruh sekolah. Dulu waktu saya sekolah wifi itu masih sangat jarang, ya. Tapi di beberapa titik sekolah itu, contoh di lobi depan, lobi tengah, lobi belakang, itu ada wifi. Nah, saya pertama kali masuk sekolah, yang saya bayangkan apa? Saya bagaimana caranya bisa connect wifi di seluruh sekolah. Karena apa? Waktu itu paketan kan mahal. Nggak semua anak bisa beli paketan setiap bulannya. Apalagi kita masih sekolah dengan uang saku yang terbatas. Maka saya membayangkan, oh kayaknya saya bisa kalau dapat wifi di seluruh sekolah. Nah, kenyataannya ketika saya bisa membayangkan seperti itu, saya berusaha bagaimana caranya bisa mendapatkan wifi di seluruh sekolah. Dengan cara apa? Saya ikut kegiatan di seluruh sekolah. Contoh, saya ikut OSIS, saya ikut Remas, saya ikut Bantara, kepramukaan. Nah, itu menyebabkan relasi kita dengan para guru kan makin dekat. Nah, karena makin dekat itu kita merancang kegiatan butuh wifi, pada akhirnya kita disambungkan di seluruh wifi yang ada di sekolah. Kegiatan seperti ini kan proyeksi dari saya membayangkan di awal bagaimana caranya saya mendapatkan wifi di seluruh sekolah. Nah, dan wujudnya sebuah aksi. Jadi ketika kita sudah membayangkan, maka nanti pada akhirnya kan kita punya keinginan untuk mewujudkan apa yang sudah kita bayangkan. Kalau teman-teman ingin sukses, tapi nggak ada bayangan sukses seperti apa yang kita mau dapatkan, sukses itu kan relatif bagi semua orang. Nggak semua orang menyatakan sukses itu satu sama. Kadang ada satu orang menyatakan sukses bahwasanya ketika kita punya uang 100 juta. Ada yang berbeda. Ada yang mengatakan sukses itu ketika kita punya uang 1 miliar. Bahkan ada yang 1 triliun. Nah, semuanya kan berbeda-beda. Ini subjektif sekali, nggak bisa kita samakan. Ada yang menyatakan sukses itu ketika kita sudah mendapat jabatan tertentu, meskipun gaji kecil tapi sudah mencapai jabatan sesuatu tertentu. Contoh ingin jadi bupati lah atau gimana lah. Tidak memandang uangnya berapa, tapi yang dipandang apa? Pangkatnya. Nah, itu kan sukses berarti relatif. Banyak sekali pos-posnya kita bisa dikatakan sukses. Bisa jadi sukses kita ketika contoh anak kecil ya, suksesnya kan berbeda dengan kesuksesan kita ketika sudah dewasa. Contoh anak kecil bermain Mobile Legends, contoh ya banyak ya ada remaja yang main Mobile Legends ya. Itu suksesnya apa? Ketika sudah mencapai rank tertinggi, sudah mencapai glory atau sudah mencapai immortal sekarang. Nah, itu kesuksesan yang mereka proyeksikan. Nah, kita juga sama, kita juga harus punya bayangan sukses apa yang mau kita capai situ. Nah, kalau teman-teman ingin jadi pengusaha, ya harus bayangkan pengusaha apa, di bidang apa, suksesnya bagaimana. Kalau ingin teman-teman ingin jadi trader, harus bayangkan, oh trader itu seperti apa, program kerjanya seperti apa, cara kerjanya gimana. Kita harus bisa membayangkan dulu. Teman-teman ingin jadi pemimpin, harus bisa membayangkan kalau nanti teman-teman jadi presiden atau minimal kepala desa lah, harus bisa membayangkan bagaimana sih sosok pemimpin yang bagus, bagaimana sosok pemimpin yang bisa menjadi contoh. Kan berbeda-beda, harus bisa dibayangkan dulu. Kalau teman-teman nggak membayangkan terlebih dahulu, maka teman-teman nggak ada motivasi, nggak ada inspirasi untuk bergerak. Maka salah satu cara pertama adalah bisa membayangkan bagaimana kesuksesan kita di masa depan. Untuk yang kedua,
yaitu tidak boleh pesimis atau suka mengeluh. Kita nggak boleh berprasangka buruk dengan apa yang sudah kita lakukan. Kalau kita sudah menuju di satu titik yang sudah kita perjuangkan, punya bayangan, contoh punya bayangan yang jadi pemimpin, kita harus fokus di satu jalan itu, nggak boleh pesimis. Kalau boleh berpikir nanti bisa nggak ya saya jadi pemimpin, ya, itu nggak boleh seperti itu. Kita harus optimis dan tidak boleh mengeluh. Di setiap proses selalu ada rintangannya. Nggak mungkin di setiap proses itu kok mulus saja, nggak mungkin. Semuanya pasti ada rintangannya. Bahkan orang tidur saja ya, itu bisa mimpi buruk. Nah, itu cuma tidur bisa mimpi buruk, apalagi yang jelas-jelas proses yang menuju titik kesuksesan bagi teman-teman yang teman-teman cita-citakan. Maka gak boleh sedikit-sedikit mengeluh. Semua orang sedang berjuang di posisinya masing-masing. Saya juga masih berjuang di posisi saya, teman-teman juga masih berjuang di posisi teman-teman. Maka teman-teman harus semangat, gak boleh terus sedikit-sedikit pusing, stres, pusing itu normal. Nah, tapi kita harus bagaimana mengelola pemikiran kita. Contoh kemarin ya, baru beberapa hari baru kemarin, saya itu kan jual akun. Nah, ternyata saya tertipu bahwasanya sudah saya bayar, tapi ternyata penjualnya hilang, saya diblokir. Ini kan saya kalau berpikir pesimis, berpikir buruk, saya kan berpikir, saya rugi berarti ini, nggak bisa berarti. Sudah kerja beberapa bulan, saya hilang dalam satu hari, kemudian saya menyerah. Nggak boleh, karena kebanyakan mengeluh. Yang harus dipikirkan apa? Oke, sekarang saya rugi sekian, berarti ketika saya nanti ada rugi lagi, berarti saya sudah siap, karena saya pernah rugi. Jadi malah jadi jadi penyemangat, jadi inspirasi kita untuk jadi lebih baik lagi. Oh, saya sekarang cuma hilang sekian, kalau besok hilang lagi, oke, nggak masalah. Yang penting saya tetap berusaha, tetap berproses, tetap ada tujuan. Nah, jadi yang pertama tadi harus bisa membayangkan bagaimana nanti kita di kedepannya, punya cita-cita lah minimal. Yang kedua, nggak boleh mengeluh dengan proses yang ada. Kalau teman-teman mengeluh, ya sudah, proses yang sudah teman-teman lakukan pada akhirnya nanti akan kandas. Karena apa? Karena kebanyakan mengeluh, orang cenderung lebih menyalahkan segala hal-hal yang di luar kendali kita jadi salah. Semuanya salah. Saya hidup, teman-teman hidup di mana salah. Kemudian ada orang gimana salah. Jadi kebanyakan menyalahkan. Kalau fokusnya di kesalahan-kesalahan, pada akhirnya nggak akan ketemu titik permasalahannya. Ketemunya apa? Ya masalah aja. Nah, kalau teman-teman fokusnya pada penyelesaiannya, nah, teman-teman akan fokus di penyelesaiannya, bagaimana mengatasinya, maka teman-teman akan ketemu jalannya. Kalau teman-teman seumpama yang naik sepeda, kok fokusnya takut ketabrak pohon, ya fokusnya cuma pohon, bisa jadi teman-teman bisa ketabrak pohon beneran. Kalau teman-teman fokusnya ke jalannya, ya nanti akan fokus di jalannya, meskipun jalannya nanti berlubang-lubang, yang penting kan tujuannya jelas. Jangan fokus ke pohonnya, fokus ke jalannya aja. Ya, jadi harus fokus, nggak boleh mengeluh. Setiap perjalanan pasti ada rintangan. Yang ketiga, setelah tadi tidak boleh mengeluh, yang keempat selalu bersyukur. Ya, jadi seberapapun apa yang sudah kita perjuangkan, yang sudah kita lakukan, itu harus kita syukuri. Dengan apa? Dengan alasan apa? Ya, karena setiap proses itu nggak selalu menghasilkan output yang sama yang kita inginkan. Contoh ya, saya ingin jadi orang terkaya ya, semua di daerah saya sendiri. Kalau saya fokusnya ke uangnya, nggak bersyukur dengan apa yang sudah saya dapatkan, pada akhirnya saya akan stres. Karena stres itu berakibat kita mengeluh. Kalau sudah mengeluh, nanti angan-angan kita untuk jadi sukses itu akan luntur sedikit-sedikit. Lah itu menjadi pola yang sangat buruk. Nah, maka kita harus bisa bersyukur. Nah, kalau teman-teman untuk yang beragama Islam, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi la in syakartum la azidannakum. Nah, kalau teman-teman mau bersyukur, insya Allah Allah akan menambahkannya. Jadi fokus aja dengan apa yang sudah dilakukan. Kalau membandingkan diri, bandingkan diri kita yang kemarin. Jangan bandingkan dengan orang yang lain.
Karena orang lain prosesnya juga berbeda, tujuan suksesnya juga berbeda, keluarganya juga berbeda, kemudian pola pikirnya juga berbeda, literasinya berbeda semua. Kita nggak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita hanya bisa membandingkan antara diri kita yang sekarang dan diri kita yang kemarin. Jadi fokus aja dengan apa yang sudah kita capai. Contoh, saya sendiri aja, nggak usah kemana-mana. Saya fokusnya di mana? Saya kan, ya kalau dikatakan pinter ya nggak begitu pinter. Tapi saya fokusnya dengan apa yang sudah saya capai. Dulu saya pernah bercita-cita. Saya ingin hafal Al-Quran. Kedua, saya ingin bercita-cita bisa lulus kuliah. Kemudian saya bercita-cita di game, hal yang paling agak begitu berharga, tapi kan saya cita-citakan. Saya pengen glory. Pada waktu dulu kan Mobile Legends itu rank tertingginya kan glory ya. Saya pengen glory. Jadi saya membayangkan bagaimana sih rasanya ketika kita cepat jadi penghafal Al-Quran 30 juz, kemudian lulus kuliah jadi sarjana, kemudian saya sudah mencapai rank glory di waktu itu. Nah ternyata karena saya memproyeksikan ini, saya membayangkan di posisi itu, saya semangat, saya berjuang, meskipun di dalamnya banyak rintangan. Menghafal Al-Quran begitu lama selalu ada rintangan, nggak mungkin orang menghafal Al-Quran nggak ada rintangan. Kedua, kita mau lulus sarjana, prosesnya sangat berat sekali. Harus kuliah setiap hari, harus ngerjakan tugas ini itu, harus menggarap skripsi, harus ketemu dosen yang begitu sulit dihubungi. Ya, selalu ada, nggak mungkin kok mulus, itu nggak mungkin. Jadi kita hanya perlu fokus dengan apa yang kita lakukan. Nah, terus yang ketiga, glory. Coba teman-teman yang main Mobile Legends ya, nggak mungkin teman-teman nggak ketemu drag system. Selalu ada, nggak mungkin tidak. Kecuali teman-teman benar-benar jago, nggak terkalahkan setelah just no limit, nah, bisa mungkin. Tapi kalau teman-teman hanya seperti pada normalnya manusia di dunia ini ya, seperti saya juga, pasti ada ketemu drag system. Maka kita harus selalu bisa bersyukur. Bersyukurnya di mana? Kita sudah sampai di titik mana? Alhamdulillah tiga-tiganya ini kan saya sudah selesai semua. Nah, karena saya fokus dengan saya yang sudah pencapaian saya yang sudah saya capai, maka saya menjadi optimis, menjadi semangat dengan tujuan-tujuan saya ke depan lagi. Maka ketika sudah menentukan satu tujuan, kemudian sudah tercapai, kita harus fokus dengan tujuan-tujuan yang baru, dengan mengingat tujuan-tujuan kita yang kemarin sudah selesai. Nah ini menjadi wujud syukur kita, karena kita selalu berfokus dengan apa yang sudah kita capai. Jadi jangan membandingkan, oh teman saya bisa S2, saya kok cuma S1. Jangan seperti itu, jangan membandingkan dengan orang lain. Fokus saja dengan diri kita sendiri. Oh saya kemarin belum lulus S1, sekarang saya sudah S1, sudah punya pangkat. Nah, ini menjadi sebuah kebanggaan bagi diri kita sendiri. Kalau kita sudah bangga dengan diri kita sendiri, kita sudah mencintai diri kita sendiri, otomatis hal-hal baik itu akan tertarik. Namanya the law of attraction ya, tarik menarik. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan menjadi apa yang kita inginkan. Gini. Kalau kita pikirkan baik, insya Allah kita jadi baik. Kalau teman pikirnya kita buruk, ya kita jadi buruk. Maka sering-sering teman-teman untuk bisa belajar untuk mengapresiasi diri sendiri. Itu penting sekali. Kalau teman-teman nggak bisa mengapresiasi apa yang sudah teman-teman lakukan, otomatis teman-teman nggak akan bisa berkembang. Jadi fokus saja untuk mengapresiasi diri sendiri, percaya diri bahwasanya kita bisa sukses, dan kedepannya teman-teman semua dan kita semua menjadi orang yang terbaik di posisi kita masing-masing.